Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di channel YouTube AB Ministry. Setiap kita pasti menginginkan agar kehidupan keluarga bisa hidup rukun, damai, tanpa adanya persoalan yang berarti antara suami istri, antara anak-anak beserta seluruh keluarga besar kita. Tuhan menginginkan agar dalam kehidupan keluarga kita bisa hidup saling mengasihi. Berikut ini kami akan menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga. Tonton dan dengarkan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini untuk memotivasi bagi pelayanan ini tetap berlangsung. Kiranya melalui firman Tuhan ini, keluarga saudara-saudara semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Roma 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus berhadap tahta panggilan Allah. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kolose 3 ayat 21. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amsal 11 ayat 29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ulangan 29 ayat 18. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling, meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kejadian 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya
dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Titus 2 ayat 6-7. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaran. Amsal 19 ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Matius 15 ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi,
Siapa yang mengutuki ayahmu atau ibumu pasti dihukum mati. Amsal 15 ayat 20. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Matius 19 ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana.
sekeliling mejamu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kejadian 28 ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya.